Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang anak-anak semuanya. Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat sehingga bisa mengikuti pembelajaran secara daring dari Pak Guru. Untuk kali ini dalam pertemuan kedua kita akan membahas tentang interaksi antar negara-negara ASEAN. Yang pertama yang akan kita bahas adalah pengertian. Interaksi atau kerjasama adalah menjalin hubungan antara dua negara atau lebih dalam mencapai kesepakatan. Dari pengertian tersebut, kalau kita lihat esensinya, itu terdapat syarat dari kerjasama. Adapun syarat dari kerjasama itu ada 3. Yang pertama, pelakunya minimal ada 2 negara atau lebih. Jadi pelakunya itu lebih dari 2 negara. Bisa 3, 4, 5, 6 atau minimalnya 2. Yang kedua, ada hubungan timbal balik atau saling menguntungkan. Yang ketiga, ada kesepakatan atau tujuan bersama. Untuk kerjasama yang hanya 2 negara biasanya disebut bilateral. Jadi kerjasama oleh 2 negara namanya bilateral. Sedangkan kerjasama yang lebih dari 2 negara disebut multilateral. Itu untuk bentuk kerjasama yang anggotanya 2 dan yang lebih dari 2. Berikutnya, untuk kerjasama terdapat faktor pendorong. Nah, apa saja faktor pendorong kerjasama tersebut? 1. Kesamaan dan perbedaan sumber daya alam. Kesamaan sumber daya alam dapat mendorong terjadinya kerjasama yang tujuannya untuk mengelola bersama sumber daya alam tersebut. Berikutnya, menyeimbangkan harga ekspor dan saling tukar informasi tentang sumber daya alam tersebut. Contoh, beberapa negara penghasil minyak ini membentuk kerjasama yang namanya OPEC, Organization of Petroleum Exporting Countries. Dulu Indonesia termasuk salah satu anggota OPEC. Namun sekarang keluar dari anggota OPEC. Apa sebabnya? Indonesia termasuk penghasil minyak bumi. Namun untuk kebutuhan minyak
bumi nasional untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atau penduduknya ternyata masih kurang. Sehingga walaupun Indonesia itu penghasil minyak, tetapi untuk mencukupi kebutuhannya masih mengimpor dari negara lain, terutama dari Timur Tengah, dari Arab Saudi. Sehingga Indonesia keluar atau dikeluarkan dari keanggotaan OPEC. Kemudian perbedaan sumber daya alam juga dapat mendorong terjadinya kerjasama yang bertujuan untuk saling melengkapi kebutuhan sumber daya alam tersebut. Contoh A. Indonesia mengekspor hasil pertanian ke Singapura karena hasil sumber daya alam Indonesia dan Singapura berbeda. Singapura tidak ada sumber daya alam pertanian, maka Singapura harus mengekspor dari luar negaranya, di antaranya dari Indonesia, dari Thailand, dari Filipina. Berikutnya contoh lagi, Indonesia mengimpor beras dari Thailand dan Myanmar. Nah, sebenarnya antara Indonesia, Thailand, Myanmar itu sama-sama negara agraris, memiliki sumber daya alam beras. Cuma di Indonesia untuk kebutuhan beras dalam negeri, kalau diambil dari produk lokal atau hasil pertanian rakyat, diperhitungkan masih kurang. Sehingga walaupun Indonesia negara agraris, untuk kebutuhan beras tetap mengimpor, terutama dari negara Thailand dan Myanmar. Kemudian faktor pendorong yang kedua adalah kesamaan dan perbedaan wilayah atau kondisi geografis. Karena kesamaan letak geografis, beberapa negara di suatu kawasan sering melakukan kerjasama yang pada umumnya bertujuan untuk saling menjaga keamanan, stabilitas nasional, peningkatan kesejahteraan bersama, peningkatan ekonomi, sosial, dan budaya. Contoh, negara-negara yang berada di kawasan Asia Tenggara ini membentuk atau mendorong atau merupakan suatu dorongan untuk membentuk suatu organisasi kerjasama yang namanya ASEAN. Pada pertemuan yang terdahulu sudah dipelajari tentang ASEAN, tentang kepanjangannya, ya. Kemudian merupakan suatu pendorong untuk kerjasama di wilayah Asia Tenggara. Kondisi geografis yang berbeda
berbeda juga dapat mendorong terjadinya kerjasama, terutama bidang ekonomi. Karena dengan perbedaan kondisi geografis, pasti berbeda kondisi sumber daya alamnya. Contoh, negara Indonesia, Vietnam, Myanmar kaya hasil laut, sedangkan Laos tidak, karena tidak memiliki laut, tidak punya hasil laut, sehingga harus mengekspor dari negara tetangganya, misalnya dari Vietnam atau dari Indonesia atau dari Malaysia, Singapura, dan seterusnya yang memiliki laut dan memiliki sumber daya alam laut. Baik, yaitu faktor yang ketiga, yaitu kesamaan ideologi. Negara yang memiliki kesamaan ideologi terdorong untuk melakukan kerjasama. Contoh, NATO, North Atlantic Treaty Organization, yang terbentuk tahun 1949, yaitu organisasi negara-negara Eropa Barat yang memiliki kesamaan ideologi liberalisme kapitalisme. Kemudian ada lagi contohnya Warsaw Pact atau Pakta Warsawa yang berdiri tahun 1955, merupakan organisasi negara-negara Eropa Timur yang berideologi komunis, dan Pakta Warsawa bubar tahun 1991 karena sebagai pelopornya Uni Soviet itu negaranya bubar, sehingga otomatis untuk organisasi Pakta Warsawa ikut bubar. Nah, antara NATO dan Pakta Warsawa ini memiliki ideologi yang berbeda. Setelah selesai Perang Dunia II, itu dunia seolah terbagi menjadi dua, ya, yaitu antara blok yang memiliki ideologi liberalisme kapitalisme dan blok yang memiliki ideologi komunis, dan masing-masing itu membentuk organisasi. Sedangkan Indonesia ketika itu juga tidak ikut blok barat, blok timur. Indonesia kemudian mendirikan satu organisasi sendiri yang tidak ikut blok liberalisme maupun blok komunis, tidak ikut blok barat maupun blok timur, yaitu Indonesia masuk dalam golongan negara-negara non-blok, tidak ikut blok barat dan tidak ikut blok timur. Kemudian dorongan dari organisasi keempat adalah kesamaan nasib sejarah. Negara yang memiliki kondisi dan nasib yang sama cenderung untuk bersatu dan bekerja sama.
Negara-negara di kawasan Asia Tenggara bernasib sama, yaitu sebagai negara jajahan, kecuali Thailand. Thailand itu adalah sebenarnya memiliki arti Thai merdeka, land tanah atau tanah merdeka. Dulu namanya Muang Thai. Muang itu orang, Thai itu merdeka. Jadi Thailand atau Muang Thai itu adalah tidak pernah dijajah sebagai akibat dari perjanjian antara penjajah-penjajah barat untuk tidak menjajah wilayah Thailand yang digunakan sebagai perbatasan daerah jajahan. Kemudian untuk wilayah Asia Tenggara ini juga kondisinya sama atau bernasib sama sebagai negara berkembang, kecuali Singapura yang sudah termasuk kategori negara maju. Sekali lagi, kesamaan nasib sejarah juga dapat mendorong timbulnya kerja sama. Berikutnya, faktor pendorong yang kelima adalah letak kawasan yang strategis. Kawasan yang strategis ini sangat rawan terhadap keamanan karena menjadi incaran bangsa lain dan memiliki persaingan yang tinggi, sehingga demi menjaga keamanan dan stabilitas kawasan cenderung untuk melakukan kerja sama. Contoh yang di Asia Tenggara adalah ZOPFAN, Zone of Peace, Freedom and Neutrality, yaitu kesepakatan untuk menciptakan kawasan yang damai, bebas, dan netral untuk wilayah Asia Tenggara. Berikutnya, faktor pendorong yang keenam yaitu perbedaan teknologi. Negara-negara dengan kemampuan teknologi yang berbeda akan saling bekerja sama untuk memenuhi kebutuhannya. Tujuannya untuk saling mengisi. Negara yang tidak mampu membuat produk teknologi yang tinggi akan membeli dari negara yang memproduksi hasil teknologi modern. Contoh, Indonesia mengimpor alat elektronik dan mesin dari Singapura karena Indonesia belum mampu untuk membuat mesin-mesin tersebut. Berikutnya, untuk faktor pendorong terjadinya kerjasama yang ketujuh adalah perbedaan iklim dan kesuburan tanah. Negara yang memiliki iklim dan kesuburan tanah berbeda akan melakukan kerjasama untuk memenuhi kebutuhannya masing-masing. Karena dengan iklim dan kesuburan yang berbeda, tentunya akan memiliki sumber daya alam yang berbeda pula, baik dilihat dari pertanian, perikanan, kemudian peternakan, pertambangan, ini akan berbeda-beda. Sehingga
untuk saling memenuhi kebutuhan, mereka akan bekerja sama, tukar-menukar hasil dari sumber daya alam. Contoh Singapura, karena tidak memiliki lahan pertanian, mereka akan mengimpor produk pertanian dari Thailand, mungkin juga dari Filipina, mungkin juga dari Indonesia. Berikutnya, untuk faktor pendorong yang kedelapan, yaitu terbatasnya kemampuan negara dalam memproduksi barang dan jasa. Negara yang berpenduduk besar tetapi sumber daya manusianya rendah tidak mampu menciptakan produk teknologi tinggi, sehingga perlu mengimpor dari negara lain atau negara yang tidak memiliki sumber daya alam. Ini akan mengimpor dari negara lain. Contoh, Indonesia mengimpor mesin dan elektronik dari Singapura karena Singapura mampu memproduksi mesin dan elektronik, sedangkan Indonesia tidak. Berikutnya, Singapura mengimpor beras dari Thailand karena Thailand mampu memproduksi beras yang melimpah. Singapura tidak ada atau tidak mampu memproduksi beras. Demikian hubungannya antara keterbatasan kemampuan negara dengan kerjasama. Berikutnya, untuk faktor pendorong yang nomor 9, yaitu tuntutan era globalisasi. Di era globalisasi, tidak ada negara yang dapat hidup sendiri. Tiap-tiap negara saling terintegrasi dan bekerja sama untuk meningkatkan kesejahteraan melalui kerjasama ekonomi. Karena di era globalisasi ini semuanya serba transparansi, seolah-olah yang jauh menjadi dekat, kemudian dapat berkomunikasi dengan cepat, seolah-olah terjadi global dunia ini. Apa yang terjadi di negara lain pada saat itu juga bisa diakses, bisa dilihat, ya, bisa dirasakan oleh negara yang lain. Otomatis hubungan sosial pun juga lebih erat, sehingga seolah-olah dunia ini sudah menjadi satu. Otomatis dengan era globalisasi ini menuntut untuk terjadinya kerja sama. Contoh, dibukanya pasar bebas dunia. Ini seluruh negara-negara yang mempunyai produk bisa dijual ke luar negeri, saling melakukan interaksi perdagangan. Kemudian pada bidang telekomunikasi misalnya, dengan kemajuan telekomunikasi, penggunaan internet, ini semua negara butuh, sehingga perlu
kerjasama dengan negara-negara yang memproduksi internet, karena semuanya butuh penggunaannya. Berikutnya, untuk faktor pendorong ke-10 yaitu keinginan membuka kerjasama atau hubungan politik. Setiap negara berdaulat pasti ingin melakukan kerjasama dengan negara lain untuk mencari dukungan politik, ekonomi, sosial, budaya. Contoh, ketika Indonesia baru merdeka, ini Indonesia mencari dukungan atau mencari pengakuan dari negara lain sehingga melawat ke India, kemudian Mesir, sehingga dua negara tersebut mengakui kemerdekaan Indonesia. Ini salah satu dari faktor yang mendorong kerjasama, yaitu ingin mencari dukungan politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Berikutnya, faktor pendorong yang ke-11 atau yang terakhir, yaitu keinginan memperoleh keuntungan dan meningkatkan pendapatan negara. Dalam kerjasama ekonomi, setiap negara pada dasarnya ingin memperoleh keuntungan dan pemasukan ekonomi negara. Dengan kata lain, kerjasama yang dilakukan itu adalah merupakan hubungan simbiosis mutualis, saling menguntungkan. Contoh, pembukaan PT Freeport Amerika di Papua. Dalam hal ini, Indonesia diuntungkan karena Indonesia bisa menanam saham, masyarakatnya ikut bekerja, kemudian ada pembagian keuntungan. Untuk pihak Amerika pun juga mempunyai keuntungan, yaitu bisa mengeksplorasi emas, perak, tembaga, kemudian diolah ya sebagai suatu pendapatan negara. Nah, anak-anak, di samping faktor pendorong itu ada faktor penghambat di dalam kerjasama. Faktor penghambat kerjasama ada 3. Yang pertama, keamanan negara. Kondisi negara yang tidak aman menjadikan negara lain enggan untuk bekerja sama karena takut merugi atau keselamatannya tidak terjamin. Yang kedua, kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah dapat menghambat kerjasama, misalnya kebijakan protektif di bidang perdagangan. Sebagai contoh, Indonesia pernah melarang impor daging dari Australia. Nah, ini akan menghambat kerjasama ekonomi antara Indonesia dan Australia. Berikutnya, faktor penghambat ketiga yaitu perang antar negara. Perang yang terjadi antar negara dapat menunda bahkan menghentikan kerjasama negara tersebut. Contoh, ketika Indonesia terjadi konflik dengan Malaysia,
maka semua tenaga kerja Indonesia atau TKI di Malaysia dipulangkan ke Indonesia. Tidak mau lagi Malaysia menerima tenaga kerja Indonesia atau memutuskan hubungan kerja. Itulah faktor-faktor penghambat kerjasama. Berikutnya, tujuan kerjasama antar negara ASEAN kalau dirangkum ada 5. Yang pertama, meningkatkan ekspor impor. Yang kedua, mempercepat pembangunan nasional. Yang ketiga, membebaskan negara dari keterbelakangan ekonomi. Dan yang keempat, mempererat jalinan persahabatan antar negara. Berikutnya, yang kelima, memelihara perdamaian dunia. Itulah tujuan kerjasama antar negara ASEAN. Berikutnya, bentuk-bentuk kerjasama. Yang pertama, kerjasama di bidang ekonomi. Di antaranya, 1. Pendirian pabrik pupuk urea di Indonesia. Yang kedua, proyek vaksin di Singapura. Yang ketiga, pendirian pabrik tembaga di Filipina. Keempat, pendirian pabrik pupuk urea di Malaysia. Dan yang kelima, proyek Abu Soda di Thailand. Itu diantaranya bentuk kerjasama ASEAN di bidang ekonomi. Berikutnya, bentuk kerjasama di bidang sosial. Untuk kerjasama bidang sosial, ada komite yang menangani khusus yang namanya Komite Pengembangan Sosial atau Komite on Social Development atau COSD. Misalnya, peningkatan kesejahteraan golongan pendapatan rendah, kemudian perluasan kesempatan kerja, kemudian peningkatan upah minimum regional, kemudian pengembangan sumber daya manusia atau SDM. Berikutnya, peningkatan kesehatan, kemudian pencegahan dan pemberantasan narkoba. Itu diantaranya bentuk-bentuk kerjasama di bidang sosial. Berikutnya, bentuk kerjasama di bidang budaya. Untuk kerjasama di bidang budaya, badan yang menangani adalah Komite on Culture and Information atau COCI dan Komite on Science and Technology atau COST. Sedangkan kegiatannya contohnya 1. Pertukaran acara radio dan televisi. Yang kedua, penyelenggaraan festival film nasional. Yang ketiga, penandatanganan kesepakatan bersama di bidang pariwisata ASEAN atau ASEAN Tourism Agreement atau disingkat ATA. Yang keempat, penyelenggaraan SEA Games setiap 2 tahun sekali. Berikutnya, bentuk kerjasama di bidang politik dan keamanan. Di antaranya yang sudah dilakukan adalah yang pertama,
Deklarasi Kuala Lumpur tahun 1971 yang dikenal dengan ZOPFAN, Zone of Peace, Freedom and Neutrality, yaitu kawasan yang damai, bebas dan netral untuk wilayah Asia Tenggara. Yang kedua, Declaration of ASEAN Consort, hasil KTT ASEAN pertama di Bali tanggal 23 sampai 25 Februari 1976 yang intinya untuk membina perdamaian, kemajuan, dan kesejahteraan. Itulah diantaranya bentuk kerjasama bidang politik dan keamanan. Berikutnya, yang terakhir adalah bentuk kerjasama di bidang pendidikan. Untuk masalah kerjasama pendidikan, semula yang menangani adalah ASEAN Committee on Education atau ESCO, lalu ditingkatkan menjadi ASEAN Senior Officials Meeting on Education atau SOMID dan ASEAN Education Ministers Meeting atau ASID. Sedangkan bentuk-bentuk kerjasamanya diantaranya adalah tukar-menukar pelajar, kemudian ada tukar-menukar guru, kemudian melakukan research atau melakukan penelitian bersama. Itu diantaranya kegiatan bentuk kerjasama di bidang pendidikan. Baiklah anak-anak, untuk pembelajaran kali ini sudah cukup. Untuk yang berikutnya kalian perlu mengerjakan evaluasi. Evaluasi ini silahkan dikerjakan pada selembar kertas, ditulis, kemudian hasilnya difoto dan dikirimkan ke nomor Pak Guru, ya, seperti yang lalu. Ada 5 soal yang berupa jawaban singkat. 1. Tuliskan pengertian kerjasama. 2. Tuliskan 3 faktor pendorong terjadinya kerjasama. Di sana ada 11, kamu cukup tulis 3 saja. Yang ketiga, tuliskan faktor penghambat kerjasama. Yang keempat, tuliskan 3 bentuk kerjasama ekonomi ASEAN. Dan yang terakhir, jelaskan tentang ZOPFAN. Apa itu ZOPFAN? Demikian, cukup sekian dari Pak Guru. Selamat mengerjakan, semoga sukses, betul semua, mendapat nilai yang bagus. Akhiran, bil taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.